Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Joint Application Development atau disebut juga dengan JAD. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Ferdian Wiharmariansyah, Fuad Ibnu Suryaman, dan saya sendiri Hafidz Awaludin. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian JAD atau Joint Application Development. JAD merupakan tahapan atau langkah-langkah dan merupakan salah satu prinsip bagaimana agar pengembangan sistem informasi itu sukses. Selanjutnya, teknik JAD, yaitu penerapan JAD jika pengembang dan user bekerja bersama dalam satu tim akan sangat mendukung penerapan prototyping. Yang kedua, penentuan keperluan oleh sekumpulan pemegang saham. Ketiga, melibatkan kerjasama tim proyek, pengguna, dan pengurusan. Yang keempat, dapat mengurangkan scope creep hingga 50%. Dan yang terakhir, teknik yang sangat berguna. Selanjutnya, metode JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Selanjutnya, yaitu tujuan JAD. Tujuan dari JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Dan yang terakhir dari saya, pengertian lain dari teknik JAD yaitu teknik yang melengkapi teknis analisis dan perancangan sistem dengan menekankan pengembangan partisipatif di antara sistem owners, user, designer, and builders. Untuk penjelasan selanjutnya atau penjelasan slide selanjutnya itu dijelaskan oleh anggota kelompok saya lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Wiharmariansyah dari kelas IF 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sesi JAD. Selama sesi JAD untuk perancangan sistem desainer akan mengambil peran sebagai fasilitator untuk beberapa workshop yang ditujukan untuk menyelesaikan problem-problem perancangan. Memperkecil masalah dalam sesi JAD. Yang pertama kurangkan dominasi. Kedua, galakan penglibatan menyeluruh. Keempat, agenda merry-go-round. Keempat, konflik tidak selesai. Yang kelima, hindari ketegangan. Dan selanjutnya, JAD biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang merupakan gabungan dari seluruh stakeholder project yang bekerja dalam bentuk workshop atau forum diskusi. Penggunaan workshop dikarenakan teknik JAD ini bukanlah sekedar rapat-rapat yang biasa dilakukan dalam sebuah project dan melibatkan seluruh stakeholder project. JAD adalah tim yang nantinya akan membuat rancangan dan mengawasi, memonitor bersama jalannya proyek. Hal yang perlu terlibat dalam pembuatan teknik JAD. Yang pertama, sponsor. Kedua, bisnis user. Ketiga, sistem analisis. Keempat, sistem expert. Dan kelima, fasilitator. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Penjelasan tentang sponsor.
Sponsor ini berarti project owner memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam organisasi dan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan SI. Business user terdiri dari dua jenis, yaitu real end user dan representative end user. Real end user adalah person yang melakukan pekerjaan real di lapang, sedangkan representative end user adalah person yang mengetahui seharusnya bisnis proses itu dilakukan, memahami spirit dan goal dari sistem yang dikelolanya. Yang ketiga, sistem analisis. Person atau tim ini yang akan in charge dari sisi teknologi dan proses engineeringnya. Keempat, sistem expert. Tidak semua referensi mencantumkan peran ini. Perannya lebih seperti konsultan yang memahami seluk-beluk bisnis proses dari sisi konseptual dan berbasis pengalaman. Yang kelima, fasilitator. Seorang fasilitator berfungsi sebagai moderator dan mengarahkan setiap aktivitas JAD yang melibatkan banyak pihak untuk menjadi efektif. Selanjutnya akan dibacakan dengan kelompok saya berikutnya. Contoh JAD, misalnya mengelola dan mengupdate konten web dan SIG penataan ruang PU agar tetap operasional dan mengembangkan portal penataan ruang melalui pembuatan aplikasi lengkap untuk menjadi portal yang mempunyai fungsi utama mengkomunikasikan data spasial kepada stakeholder penataan ruang. Dalam pelaksanaan pengembangan sistem ini akan dilakukan secara Joint Application Development atau JAD. Konsultan akan bekerja sama dengan tim pengelola portal penataan ruang, sehingga ahli teknologi kepada Ditjen Penataan Ruang Departemen PU dapat dilakukan secara lancar. Urutan-urutan kegiatan JAD. Pertama, proyek diawali. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Keempat, review. 5, pengembangan sistem. 6, pengujian sistem yang terdiri IT test dan user acceptance test. Yang berikutnya pelatihan, lalu implementasi sistem, dan terakhir proyek selesai. Kelebihan dan kekurangan menggunakan JAD. Untuk kelebihan yang pertama, hemat waktu jika dibandingkan dengan interview secara tradisional. Yang kedua, kecepatan pengembangan sistem. 3, meningkatkan kepemilikan pengguna sistem. 4, pembuatan ide kreatif dapat ditingkatkan. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, JAD memerlukan blok waktu yang besar untuk menjadi tersedia bagi semua partisipan sesi. Yang kedua, jika persiapan tidak lengkap, sesi tidak akan berjalan dengan baik. 3, jika tidak dilanjut, laporan tidak lengkap, sesi bisa jadi tidak sukses. Yang keempat, budaya dan keahlian organisasi bisa jadi tidak kondusif terhadap sesi JAD. Selesai, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.